Kembali di Newsroom, pemirsa, merayakan Tahun Baru Imlek, warga berebut kue keranjang dalam kirap budaya Grebek Sudiro 2026 di Solo, Jawa Tengah. Sebanyak 5.000 kue keranjang dibagikan kepada masyarakat. Warga pun antusias mengambil kue keranjang walaupun dalam kondisi hujan. Sebelumnya, gunungan kue keranjang di kirap mengitari Kelurahan Sudiro Prajan yang merupakan perkampungan multi etnis menempuh jarak sekitar 4 km. Grebek Sudiro adalah event tahunan dan masuk dalam kalender event nasional dan merupakan akulturasi budaya khas Tionghoa dengan budaya Jawa sangat kental dan dimeriahkan berbagai atraksi kesenian yang disajikan. Sementara itu, pemirsa, libur cuti bersama Tahun Baru Imlek dimanfaatkan ratusan penumpang Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten untuk pergi bersama keluarga dan berlibur serta kembali ke kampung halaman baik rute domestik maupun internasional. Hingga malam hari, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten masih ramai pergerakan penumpang yang melakukan perjalanan untuk pergi berlibur panjang di momen Tahun Baru Imlek dan awal Ramadan. Data pengelola bandara mencatat jumlah pergerakan penumpang mencapai 131.700 orang dengan pergerakan pesawat sebanyak 1.062 penerbangan. Rute favorit masih didominasi tujuan Bali, Pontianak, Makassar, Medan, dan Yogyakarta. Dan untuk rute internasional yaitu Singapura, Kuala Lumpur, dan Jeddah. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Selamat malam, Hasnugara. Apakah malam hari ini bandara masih ramai penumpang? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan saat ini Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta masih diramaikan oleh para penumpang yang melakukan libur panjang terkait libur Tahun Baru Imlek, maksud kami, ya, di mana memang para penumpang sejak pagi hingga malam ini masih memadati Bandara Soekarno-Hatta. Memang diketahui kalau pada pagi hingga sore tadi didominasi oleh penumpang tujuan domestik, namun pada malam hari didominasi oleh para penumpang internasional. Ya, tapi berdasarkan data pengelola Bandara Soekarno-Hatta untuk pergerakan penumpang sebanyak 131.000 orang, artinya ada penurunan sedikit dibanding pada minggu kemarin. Dan juga diikuti oleh penerbangan sebanyak 1.062 penerbangan yang melayani para penumpang yang bepergian baik pergi maupun yang datang. Ya, kemudian tapi pengelola juga mengaktifasikan posko-posko pelayanan yang ada di setiap terminal, baik itu terminal 1, 2, dan juga 3, tapi di mana para petugas bersiaga untuk melakukan pelayanan dan pengamanan kepada para penumpang yang melakukan libur panjang pada hari ini. Ya, tapi untuk dominasi rute favorit baik domestik diantaranya ada Denpasar, Jogja, Pontianak, dan juga Medan. Kemudian untuk rute internasional yaitu ada Singapura, Malaysia, dan juga Jeddah yang mereka tujuan Jeddah melakukan perjalanannya untuk menikmati awal Ramadan di Saudi Arabia. Demikian, Davi. Terima kasih, Hasnugara melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, besok malam Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan. Sebelumnya, Ormas Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa pada hari Rabu, sementara MUI menyatakan ada potensi perbedaan awal puasa pada tahun ini. Awal puasa apakah Rabu atau Kamis akan segera ditentukan dalam sidang isbat di Kementerian Agama Selasa malam besok. Sidang isbat akan diikuti pimpinan Komisi 8 DPR RI, MUI, Ormas Islam, pakar falak, perwakilan negara sahabat dan perwakilan BMKG, BRIN, dan planetarium. Sebelum sidang isbat digelar, Kementerian Agama melaksanakan pemantauan hilal atau Rukyatul Hilal awal Ramadan di 96 lokasi di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Ormas Muhammadiyah telah menentukan awal puasa pada Rabu 18 Februari 2026.
Hal itu berdasarkan perhitungan astronomis Majelis Tarjih dan Tajdid dan analisa posisi bulan secara global. Sementara itu, Wakil Ketua MUI Muhammad Khalil Nafis menyebut adanya potensi perbedaan dalam menetapkan awal Ramadan tahun ini. MUI mengimbau potensi perbedaan yang ada jangan sampai mengganggu ukhuwah dan kekhusyukan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi insya Allah akan terjadi perbedaan awal Ramadan pada 2026 ini. Mungkin ada yang memulai tanggal 18, mungkin ada yang mulai tanggal 19. Kita jadikan ini perbedaan sebagai hikmah untuk menggali ilmu masing-masing metode yang digunakan. Hasil sidang isbat penentuan awal Ramadan akan diumumkan besok malam. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung melarang siapapun, termasuk ormas keagamaan, sweeping ke rumah makan yang beroperasi pada siang hari selama Ramadan. Pramono berharap Ramadan bisa dilaksanakan dengan penuh kedamaian dan kerukunan. Penertiban atau sweeping rumah makan yang kerap terjadi saat bulan Ramadan dengan tegas dilarang Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Karena aksi ini hanya untuk membubarkan pelanggan yang sedang makan di saat waktu berpuasa masih berlangsung. Pramono berharap pelaksanaan Ramadan akan penuh kedamaian dan kerukunan. Ia berkomitmen menata wajah Jakarta agar selaras dengan momentum Hari Besar Keagamaan. Dan hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman masyarakat ibu kota. Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping apapun. Saat ini Pemprov DKI Jakarta juga tengah mempersiapkan pelaksanaan berbagai perayaan keagamaan di Jakarta. Sementara selama Ramadan, ornamen-ornamen khas Islami akan menghiasi sudut kota, mengingat mayoritas penduduk Jakarta beragama Islam. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tunjangan Hari Raya Idul Fitri bagi ASN, TNI, dan Polri cair lebih awal. Anggaran yang dikucurkan lebih besar dari tahun lalu, yaitu 55 triliun rupiah. Pemerintah sudah menyiapkan tunjangan Hari Raya Idul Fitri 2026 bagi aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan Polri. Anggaran yang dikucurkan sebesar 55 triliun rupiah. Jumlah ini naik signifikan dari tahun sebelumnya, yakni 49,4 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyebut pencairan akan dimulai pada awal Ramadan. Kalau nggak salah rencananya setelah minggu pertama Lebaran akan keluar itu untuk ASN, jadi nggak usah takut, duitnya akan banyak. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025, THR dan gaji ke-13 ASN pusat terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sebesar 100%. Sementara untuk ASN daerah diberikan dengan skema yang sama, namun disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Daging sapi dan cabai rawit merah jadi komoditas yang paling terasa lonjakan harganya, seperti laporan Wenda Nura di Pasar Senen, Jakarta berikut ini. Ya pemirsa, 2 hari jelang bulan suci Ramadan, sejumlah bahan pangan ataupun sembako ini sudah mulai mengalami kenaikan harga. Namun di antara kebanyakan harga bahan pangan yang semakin tinggi, ada yang paling disoroti di antaranya ada harga daging yang semakin tinggi dan juga ada harga cabai rawit merah. Nah, untuk harga daging sapi, jika biasanya harga normal dibanderol dengan harga Rp120 hingga Rp130.000 saja, namun per hari ini dibanderol dengan harga Rp140.000 per kilogramnya. Nah, selain itu ada lagi yang paling melonjak harganya per hari ini adalah cabai rawit merah. Jika hari kemarin ini harga cabai rawit merah dibanderol dengan harga Rp80.000 per kilogramnya, namun pada hari ini sudah mencapai harga Rp120.000 per kilogramnya. Nah, kita coba bertanya langsung kepada salah satu pembeli yang ada di pasar tradisional, apakah betul harga cabai ini semakin tinggi atau ada harga lainnya mungkin yang semakin tinggi? Ibu, ini katanya harga cabai lagi tinggi ya Bu ya. Terus Ibu sebagai pembeli, gimana, benar nggak sih merasa kalau harga cabai ini lagi tinggi Bu? Memang harga cabai ini sangat mahal. Ya, kita yang bagi ibu ini sangat berat ya. Rp120
sekilo. Jadi saya belinya ya seonson aja sesuai dengan kebutuhan ya rumah tangga. Ini 120 bawang naik padahal belum puasa. Nah, bagaimana ini? Baik Ibu, terima kasih untuk informasinya Ibu. Iya, jadi pemirsa memang harga bahan pokok lainnya juga mengalami kenaikan harga, namun memang masih dalam batas normal. Yang memang melonjak tinggi adalah cabai rawit merah. Dan tentunya biasanya dengan kenaikan harga ini adalah karena permintaan pasaran yang semakin tinggi, namun pemasokan tidak ada peningkatan. Jadi semoga dengan kedepannya pemerintah bisa membantu agar pemasokan cabai ini bisa lebih tinggi agar harga di pasaran ini kembali normal. Dari Jakarta, Wenda Nura, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Video pengakuan dari seorang yang diduga tentara Israel yang melakukan penghilangan nyawa dan kekerasan seksual terhadap warga Gaza viral di media sosial. Usai jeda, iNewsroom segera kembali.